Janganlah merasa aneh jika seandainya kamu yang ada. Hei asbak kayu, kamu akan berada dalam kesulitan. Karena Tuhanmu jadi tidak ada. Ngedoa pun sia-sia. Wahum yasabuna annahum. Minta kepada siapa? Maka disinilah kita tidak ada kata minta. Karena kalau pada saat kamu meminta, ada yang diminta. Pada saat kamu mengingat, ada yang diingat. Pada saat kamu mengatakan istilah menyembah, ada yang disembah. Musyriklah sudah. Tadi semua. Hilanglah Tuhanmu itu. Tadi. Bahkan muncul orang-orang yang bela Allah, bela Islam. Inilah ketololan yang paling tolol. Maaf, sahabat. Karena kamu tidak mengerti siapa Tuhanmu itu. Akhirnya kamu susah dalam hidup. Tadi semua. Ya. Maka inilah, mari katakan, jadi sifat dasar kita ini adalah, memang sifatnya begitu. Sehingga juga tidak sadar hubungan nafas dengan nufus. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Karena kamu tuh nggak ngerti bahwa sebenarnya asbak kayu itu dan kayu itu satu. Sehingga pada saat si asbak kayu itu syu'udon, ya jadi karena kamu tuh kayu sebenarnya. Kamu tuh bukan asbak kayu. Tadi semua. Itulah maka dikatakan ma min nafasin tubdihi illa pada saat si asbak kayu itu bernapas, nupus nyambung dengan si kayu kan, nupus jantung, napas, anpas, dan napas. Sebetulnya itulah kenapa manusia disambungkan dengan napas. Semua. Kau menciptakan kesulitanmu sendiri. Kau membuat penderitaanmu sendiri dengan sangkaan-sangkaanmu. Karena kau merasa bahwa engkau bukan dia. Itulah. Padahal hakikatmu dia. Sehingga yang kau sangkakan terjadilah. Maka kata apa? Sekarang orang dunia ini, makhluk manusia di dunia ini bisa menciptakan setannya masing-masing. Orang Amerika setannya Dracula. Nggak ada di Indonesia. Karena mereka menyangka bahwa hantu itu Dracula. Di Cina muncullah vampir. Karena orang Cina percaya bahwa yang disebut hantu itu vampir. Vampir nggak ada di sini. Dracula nggak ada di sini. Orang Indonesia percaya dalam otaknya. Setiap mayat yang dibungkus pocong nanti akan jadi pocong. Muncullah hantunya itu seperti pocong. Jin itu. Oh tadi, mancala putra, mancala putri. Apapun yang kau sangkakan, dia itu jin. Karena kata apa juga, makhluk itu cuma 3, malaikat, jin, dan kita, manusia. Adapun seluruh isi alam ini adalah hanyalah ruh-ruh, jiwa-jiwa yang terjebak. Karena di kehidupan sebelumnya dia tidak menyadari siapa dirinya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Assalamualaikum ya malaikat jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Qaddasallahu. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursiduna Syekh Masahibul Hafad. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alaihi, Allahu ma'i, Allahu ma'i. Wallahu bi kulli syai'in muhit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah wa syukrillah pada malam hari ini kita kembali bisa live, bisa belajar kembali mengkaji diri, belajar mengenali diri untuk mengenali Allah, belajar untuk mengenali mati, ya, sejroning urip supaya kita bisa urip sejroning mati, ya. Maka marilah terus kita cerdaskan akal kita. Jangan selalu bersandar adalah pada ukulihim, ukul akalnya. Karena akal itu harus dicerdaskan. Jadi kalau selalu bersandar bahwa ilmu itu hanya diberikan sesuai batas kemampuan ukul, akal, maka akhirnya karena akal manusia tidak mau merubah tadi semua, maka akhirnya, dan inilah maka tidak ada perubahan, ya. Walaupun diulang-ulang kehidupan kematian, tetap manusia tidak mengambil pelajaran. Sampai banyak ayat dalam Al-Quran Allah ingatkan. Kenapa kamu melakukan perkara yang sebenarnya dulu kamu sudah melakukannya? Nah itulah sahabat. Coba tadi. Al-Quran hanya jadi hiasan, Al-Quran hanya jadi tajwid, Al-Quran hanya jadi kiroat, tetapi Al-Quran tidak diterapkan pada diri. Tajwid hanya untuk membaca Al-Quran, tapi tubuh tidak pernah menjadi huruf hijaiyah yang harus tersambung, terhubung dengan Allah, tersambung, terhubung dengan alam, tersambung, terhubung dengan makhluk yang lain. Itulah tajwid. Maka diaturlah bagaimana tajwid digunakan. Maka kemudian muncullah qiraat. Bagaimana diindahkan hubungan ini semua. Karena pada dasarnya kita semua harus bahagia. Dan bahagia itu kalau seandainya kita sudah menggunakan hukum tajwid pada diri. Karena diri tubuh ini adalah Al-Quranul Mubin. Maka Al-Quran bukan hanya bacaan, retorika, perlombaan, bukan hanya one day one judge, bukan hanya tahfidz Quran, tetapi adalah masukan ke dalam diri. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma 'alaika hasibah. Karena ini yang akan berjalan menuju Tuhan. Yang bisa menerima dan menolak ini bukan Al-Quran yang di buku itu. Sejuta kali kau baca itu tidak akan berdampak pada sini. Padahal yang berjalan menuju Tuhan ini. Disinilah akhirnya akan dibahas tentang hubungan sahabat. Maka sejarah membuktikan dari zaman ke zaman adalah maka kenapa dimasukkanlah kelompok orang Qadariyah. Ada ini disebut Jabariyah. Ada lagi yang disebut Mu'tazilah. Ada yang disebut Mujassimah. Ada yang disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sesungguhnya tentang hubungan adalah abid wal ma'bud. Antara hubungan khalik dan makhluk. Antara hubungan yang mencipta dan yang dicipta. Maka muncullah nanti adalah kata sholat. Muncullah kata zikir. Muncullah kata doa. Muncullah nanti adalah pengelompokan makom mubtadi, mutawasid, muntahi. Nah disinilah muncullah syariat pada tubuh, tarekot pada hati. Hakikat pada ruh, ma'rifat pada syir. Inilah sesungguhnya sahabat. Maka pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan bahwa pertanyaan sahabat-sahabat tentang makna ibadah secara luas. Sebelum kita memaknai ibadah secara luas. Karena sekarang diarti salahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah diartikan menyembah. Karena diartikan ibadah. Pada saat kata ibadah itu diartikan adalah disebutkan ibadah. Ibadah ya'budu ibadatan itu bukan ibadah. Maka ibadah itu bukan menyembah. Maka disinilah akhirnya manusia hari ini. Ritualnya berjalan tadi semua. Mereka menyebutnya ibadah. Tapi pada kenyataannya adalah kemaksiatan. Sahabat.
Sampai Allah ancam fawailul lil musallin. Tadi celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang ibadah. Kemudian wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Bahkan kata Allah fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka sesungguhnya sholat-sholat mereka, ibadah mereka itu adalah di masjid-masjid mereka itu adalah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah disinilah karena manusia tidak mengerti kata ibadah. Liya'budun, semua mufasirin sepakat sahabat. Adalah ailiyari pun mengenal. Tadi semua. Jadi ibadah itu jangan diartikan menyembah. Karena pada saat ibadah diartikan menyembah, maka ada yang menyembah, ada yang disembah. Di sinilah akhirnya menjadi syirik. Maka sahabat sesungguhnya adalah persoalan kehidupan manusia bukan karena maksiat, bukan karena taat, ya, tetapi syirik. Karena disinilah adalah kenapa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad misi yang dibawa itu adalah nafi isbat. Adalah kalimat yang dibawa itu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah buruk satu-satunya yang bisa membawa kepada Allah adalah nafi isbat. La kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, illa kalimat isbat, Allah musbit. Isbat yang musbit, sahabat. Ya, nah ini yang harus dipahami. Seorang insan kamil yang mukamil. Tadi semua, ya. Yang ridho, yang diridhoi, radiyata mardiyah. Di sini maka tidak ada hubungan yang nyata antara abid wal ma'bud. Maka selama ini diartikan ibadah, diartikan menyembah, karena abid wal ma'bud terpisah. Sehingga sekarang masih percaya orang bicara Nabi Muhammad ke langit. Tadi padahal semua ilmu yang diajarkan ulama pada kita, pada Kifayatul Awam, kitab Barohin, kitab Tijan Ad-Darori, ada 10 makulat yang wajib antara makhluk dan khalik. Hubungan makhluk dan khalik itu adalah kita harus mengerti. Jadi istilah ibadah itu adalah sedang membicarakan tentang hubungan antara yang mencipta dan yang dicipta. Maka sebetulnya tidak ada ayat menyuruh kita menyembah Allah. Karena Allah tidak butuh disembah. Allah tidak membutuhkan sesembahan. Karena Allah itu adalah bukan tapekong. Allah itu adalah bukan bukan makhluk, sahabat. Nah inilah yang harus dipahami. Maka mari malam hari ini kita luaskan. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya innallaha wasi'un alim. Mari kita luaskan ilmu Allah. Karena pada dasarnya di penghujungnya nanti banyak orang ibadah tapi lelah dalam ibadah. Karena tadi ibadah itu diartikan menyembah akan lelah kamu. Kamu akan capek kamu. Udah capek hasilnya tidak ada. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sudah capek syirik. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat tadi semua, ya. Mari kita luruskan karena sekarang ini lebih dari 99% manusia masih meyakini bahwa yang namanya ibadah itu menyembah. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Di situ diartikan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi ternyata na'budu nasta'in itu disambungkan waw ataf. Al-atfu bil wawi lil mutlaqil jami. Ada hubungan yang nyata antara abid wal ma'bud. Antara hubungan yang nyata antara khalik dan makhluk. Abah suka mencontohkan. Allah itu bukan seperti makhluk pada saat mencipta. Makhluk pada saat mencipta berpisah dengan ciptaannya. Tapi Allah itu adalah pada saat adalah tidak ada bahasa, walaupun mencipta bahasanya itu bahasa syariat. Tapi sebenarnya Allah itu adalah mentajalikan dirinya. Nah inilah maka sahabat, maka pada saat Tuhan mentajalikan dirinya adalah disinilah hubungan antara makhluk dan khalik yang harus dipahami. Tadi semua akhirnya nanti akan beda makna apa kata doa. Tadi orang syariat menganggap doa itu adalah meminta. Tadi semua karena awalnya dari kata ibadah itu adalah menyembah. Pada kata abada ya'budu ibadatan itu adalah bekerja. Bekerja untuk Allah. Makanya nanti akan dimengerti sesungguhnya. Ini drama Allah. Khairihi Allah. Wasyarihi Allah. Maka itulah dalam kehidupan ini sahabat.
Orang yang sampai kepada Allah itu bisa dua jalan. Bisa jalan jalal koharnya lewat tadi. Sifat-sifat majmumah tadi semua. Maka tidak sedikit orang-orang kayak Robi Hadawiyah dari jalur maksiat sampai pada Allah. Umar bin Khattab dari jalur maksiat sampai pada Allah. Intinya bukan berarti taat dan maksiat. Tetapi kita mengerti siapa dalang, siapa wayang. Tadi semua. Yang penting Arjuna itu mengerti. Siapa yang menciptakan dia. Siapa yang menggerakkan dia. Ketaatan yang ada pada Pandawa itu adalah Yahdi Mayyasha. Sementara adalah kemaksiatan yang datang pada Kurawa itu adalah Yudillu Mayyasha. Hanya untuk menunjukkan dia sang dalang, sang khalik, sang pencipta. Ingin menunjukkan powernya, kekuasaannya. Sesungguhnya agama itu di sisi dia. Bahwa kehidupan itu di sisi dia. Inna dina indallah. Itu yang disebut Islam. Akhirnya Islam menjadi merek botol. Karena gara-gara merek botol yang lain. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Maka Islam tidak sadar menjadi merek botol. Padahal agama itu adalah harusnya Tuhannya satu, Rasulnya satu, agama pun adalah satu. Dan di sisi Allah agama itu. Dari Nabi Adam sampai pada hari ini adalah Islam itu di sisi Allah. Karena permainan ini ada di sisi ma'bud, bukan di sisi abid. Maka nanti sahabat, pada saat makom muntahi, disitulah ada istilah tubadil. Tadi semua antara abid wal ma'bud. Siapa abid, siapa ma'bud. Nah sekarang ini kan kebalik. Wayang-wayang yang kurang ajar. Tadi semua. Maka di sini loh juga kata Abah ungkapan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang harus difahami. Jadi pada dasarnya sahabat, kalau kalian yang taat hari ini merasa taat. Kalian yang taat hari ini merasa mulia dan itu perbuatan kita dan kita bahagia. Itu sebagai amal kita. Padahal Allah dalam Al-Quran melarang, jangan kamu bahagia dalam ketaatanmu di sisi kamu. Bahagialah bahwa ketaatan itu datang dari Allah karena Yahdi Mayyasha. Tetapi juga kebahagiaan sebaliknya kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Pada saat dia menyaksikan ketidakberdayaannya, dia bahwa sesungguhnya bagi dia bahwa ketidaktaatan itu adalah karena, kata Abah juga, manusia itu, makhluk itu hanya dua kelompok. Yang dibukakan taufik oleh Allah, yang ditutup taufik oleh Allah. Nah, sing penting yang dibukakan ketaatan, yang tidak dibukakan ketaatan ini sadar kepada dalang. Maka orang-orang yang berbuat maksiat dicontohkan Syekh Sakoti, Habibil Ajami, Fudu'il bin Iyad, kemudian juga Robi'ah Adawiyah. Di kita ada Sunan Geseng, Sunan Kalijogo, dan masih banyak lagi wali-wali Allah datang dari pintu tidak baik. Tetapi dia sadar. Nah inilah sahabat. Maka kenapa Imam Qushairi adalah dalam Syarah Qushairiyah. Orang yang maksiat. Yang sadar kepada Allah. Ketidakberdayaannya. Ketidakmampuannya. Karena dia adalah sebagai makhluk. Adalah yang menerima akibat. Tadi semua. Itu lebih baik. Daripada orang yang melakukan ketaatan. Tetapi dia merasa melakukan ketaatan. Pahami sahabat. Dan termasuk kenapa Salabah dan Korun yang kaya juga disalahkan. Sampai wama utituhu ala ilmin indi. Pada saat orang berilmu adalah dia merasa ilmu dia itu adalah barsiso. Barang siapa memiliki kekayaan dan harta, tetapi kekayaan dan harta itu ada di sisi dia, itulah Salabah dan Korun. Pada saat seseorang itu diberikan amanah untuk memimpin, bahwa yang memimpin itu dirinya, bukan amanah. Jadilah dia Fir'aun. Maka hari ini sahabat muncullah barsiso-barsiso baru. Salabah dan Korun baru. Dan Fir'aun baru. Dan orang yang lelah dalam melakukan ketaatan. Tapi kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Karena pada saat ketaatan itu di sisi kita makhluk. Maka pada saat kamu melakukan amal. Maka kau merasa beramal. Pada saat kau melakukan ketaatan. Maka kau hina orang yang belum taat. Padahal yang belum taat itu bukan karena dia buruk. Karena orang yang sedang Allah ingin menunjukkan jalal dan kohar pada dirinya. Wasyarihi juga dalang. Tapi khairihi juga adalah kamu melakukan ketaatan. Itu perbuatan dalang. Maka, tetapi di dalam prakteknya ada etika. Ma'asobaka min hasanatin pamin Allah.
Maka segala kebaikan-kebaikan itu silakan kamu nisbatkan, sandarkan pada Allah. Karena Allah itu berada pada sisi di mana adalah dalam kebaikan. Tetapi pada saat kamu adalah keburukan, walaupun sebenarnya kamu juga harus mengimani. Walaupun mulut kamu mengatakan tadi bahwa ma asobaka min hasanatin wa ma asobaka min syai'atin pamin nafsika. Itu hanya etika. Dalang hanya tidak ingin keburukan disandarkan pada dia. Itulah kata Abah. Kenapa Imam Syajili mengatakan, sesungguhnya anak yang ada pada kita bukan milik kita. Dan Abah sudah katakan dalam berbagai Al-Quran, bahwa anak itu hubungannya pada saat kita hidup saja di dunia ini. Maka tadi kalian yang ingin dihormati anak kalian, cuma itu aturannya, maka hormatilah ibu bapak kalian. Kalian akan dihormati yang di bawahnya. Hei nenek, hormatilah ibumu, maka anakmu akan menghormati. Hei nenek, cucumu akan menghormati kamu. Kalau kamu juga menghormati yang di atasmu. Ini hanya tentang apa namanya, maka etika sahabat, pahami. Maka malam hari ini Abah ingin memberikan gamblang sesungguhnya. Apa itu dzikir? Apa itu sholat? Apa itu doa? Siapa yang sholat? Siapa yang dzikir? Siapa yang doa? Kenapa jalan dalam Al-Quran dibagi? Ada Allah menyebut syirat. Nah ini juga kadang-kadang orang jalannya nggak ngerti. Allah menyebut jalan itu syirat. Allah menyebut jalan itu torik. Allah menyebut jalan itu sabil. Tuh. Karena nggak ngerti. Sama seperti banyak orang. Allah menyebut Al-Quranul Majid. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Hakim. Al-Quranul Adim. Sampai Al-Quranul Mubin. Hanya satu Al-Quran saja. Namanya udah beda. Kayu jadi meja, disebut meja. Kayu jadi kursi, disebut kusen. Kayu disebut itu jadi pintu. Kayu. Kayu jadi gerobak, disebut gerobak. Kayu. Nah inilah setiap nama yang berbeda. Hakikatnya satu. Tetapi ada hanya wujudnya. Itulah kenapa karena sifat makhluk tagoyur. Tapi manusia adalah terjebak dengan tagoyurnya makhluk. Pada saat kayu berubah jadi gerobak. Udah bingung dengan kayu berubah jadi pintu. Padahal kayu juga. Pada saat beras menjadi nasi, beras menjadi nasi wuduk, beras menjadi nasi kuning, beras menjadi lontong, beras menjadi bubur. Itu kan namanya berbeda. Tapi hakikatnya, kemanapun kau hadapkan, hanya melihat beras. Nah inilah mari kita lihat antara abid wal ma'bud. Karena kalau nggak begitu, kita ini nggak bahagia dohir batin, sahabat. Itulah ayat dalam Al-Quran menegaskan bagaimana kita ini adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa bukan qarib tapi qarib? Itu saking maha dekat. Dekatnya seperti apa? Maka ada bahasa dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ya, di sinilah jangan sampai ada pengertian hulul dan itihad wahdatul wujud dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya karena kebodohan saja orang yang menuduh orang itu hulul dan itihad. Pada saat kayu menjadi asbah kayu, maka kayu tidak butuh pada asbah. Maka jangan kau tuduh hulul dan itihad. Itu hanya cara pandang. Kalau kau pandang dari segi asbah kayu, bukan kau pandang kayu, maka asbah kayulah yang butuh pada kayu. Pada sesungguhnya abidlah yang butuh kepada ma'bud. Hambalah yang butuh pada Tuhan. Makhluklah yang butuh pada Khalik. Itulah nanti nyambung dengan doa, sholat, dikir. Itu sebetulnya. Sholat, dikir, doa ada hubungan antara abid wal ma'bud. Mana abid? Abdudnya mana? Asbak. Mana ma'budnya? Kayu. Tadi. Cuma itu sahabat hubungan itu. Manusia terjebak dengan istilah sholatnya. Manusia terjebak dengan istilah dikirnya. Manusia terjebak adalah dengan istilah doanya. Maka tadi, doa dalam makna syariat adalah meminta. Tidak apa-apa. Tadi semua. Si asbak kayu yang belum kenal Tuhannya itulah yang meliputi dirinya. Inna rabbaka atau binas. Dia meminta. Tadi, maka orang yang belum mengenal itu akan selalu meminta. Dalam sholatnya adalah menyembah. Tuh. Dalam dikirnya adalah mengucap. Bukan mengingat. Karena orang itu baru mengucap. Si asbak kayu nyebut-nyebut Tuhannya. Yang bernama kayu. Walaupun dia belum tahu di mana kayu. Ternyata sebenarnya kayu itulah yang meliputi dirinya. Maka disinilah dibagi sahabat. Coba dampaknya itu dahsyat sahabat perbedaannya. Kamu di posisi mana kamu akan dahsyat perbedaannya.
Di sisi kamu, di sisi dalang. Di sisi abid, di sisi ma'bud. Di sisi makhluk, apa di sisi khalik. Itulah ahli-ahli tasyawuf mengistilahkan. Dan Allah sebetulnya sudah membagi dalam Al-Quran. Sirat tuh. Siapa sirat itu? Kenapa Allah itu menyebut jalan itu sirat? Dikaitkan kepada mustaqim yang lurus. Tuh. Seperti kata lombok. Kata lombok itu lurus. Lurus tadi. Maka kata sirat dalam Al-Quran itu berkaitan dengan jalan mudah. Karena jalan dari Allah. Di sisi Allah. Maka itulah Syekh Atha'illah selalu katakan. Sungguh tidak sulit bagimu. Kalau yang meminta itu Allah. Sungguh tidak sulit bagi asbak kayu. Kalau yang meminta itu si kayu. Gitu. Sungguh tidak mudah bagi si asbak kayu. Meminta kepada Tuhannya si kayu. Nah gitu. Ya. Maka tadi begitu banyak hikmah dalam hikam. Mengajarkan kepada kita. Di sisi mana kita berada. Muncullah istilah syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Tadi semua sahabat. Ya. Dan disinilah sesungguhnya. Ayo cerdaskan. Karena pada saat kita agama itu di sisi Allah. Disitulah ada bahasa tawakal. Maka sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan kepadamu. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Yusra, usra. Kalau yusra. Mudah. Tadi. Sulit. Usra, mudah. Di sisi kamu sulit. Di sisi Allah mudah. Itu tadi. Maka tadi pada saat di sisi makhluk dalam hikam kalimat ketiga sawabikul himamilah takhrikul aswarul akdar. Ya di sisi kita sekuat-kuatnya kita ingin merubah nasib nggak bisa. Itulah kenapa pada sisi kita disebutlah ada takdir mu'allak, ada takdir mubarom. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Tadi semua. Tapi siapa yang merubah? Nah, pada saat kamu merasa bisa merubah, itulah juga gagal. Maka disitulah kenapa Allah membuat istilah dalam Al-Quran itu adalah syirat. Kenapa dikaitkan dengan mustaqim? Karena itu di sisi Allah. Itu adalah perjalanan ruh. Pada saat Allah menyebut syiratul mustaqim itu ruh. Maka pada sampai derajat ruh, anggap saja di rumahmu ada strum ruh itu. Maka strum itu baik lampunya dipakai gapleh, pakai apa udah nggak peduli. Karena dia khairihi, gapleh khairihi, pasyarihi Allah. Dan itu di sisi ruh udah aman. Tapi pada saat torik, nah torik itulah di sisi mana? Si jiwa. Sementara si jiwa itu lampu ini bisa dua kemungkinan. Maka tadi syirat itu hanya satu sisi, jalan mudah. Tapi torik itu bisa jalan mudah dan berjalan susah. Jalan lurus dan jalan bengkok. Itulah si torik. Pada saat Allah menyebutkan torik, maka torik itu bisa jalan mudah atau jalan susah. Tadi pada saat jalan mudah sama dengan syirat di atas, jalan Allah. Tadi semua. Kenapa kata syiratul mustaqim dari kata syirat syarato? Syarato itu adalah seumpama ada syirat, syarato adalah benda kecil yang kamu telan, itu syirat. Ibaratkan jalan tol. Jalan tol itu nggak ada hambatan. Itu syirat. Maka syirat itu jalan mudah. Apa bedanya? Karena Abah sudah pencetakan antara syirat dan sabil dan torik. Sabil adalah jalan Rasulullah. Maka bedakan. Kalau Rasulullah hanya menunjukkan jalan. Hei, kamu harus kembali pada Allah. Hei, kamu harus ke pasar induk. Dari rumah Abah Setu ke depan. Nanti setelah dari depan kamu ke kanan. Dari kanan kamu ketemu jalan. Ke kanan lagi. Terus aja kamu di sana. Sampai di sana kamu ada dua jalan lagi. Kamu jalan ke kiri adalah ke Bulak Kapal. Nah, yang jalan ke pasar induk itu yang lurus. Itu sabil. Sabil. Maka tadi torik dan sabil itu mirip. Maka torik, maka dalam Al-Quran Allah menyebut jalan itu syirat, sabil, dan torik. Tadi semua. Kalau syirat di jalan Allah, mudah semuanya. Tadi. Sebagaimana dalam kalimat hikam. Tadi semua. Kalau sudah di sisi Allah, tidak ada. Tidak ada hambatan. Ya, makanya dalam pada saat di sisi Allah, makanya semuanya tidak ada yang menjadi penghalang. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta dengan bersandar pada Tuhanmu. Permintaan si asbak kayu tidak akan sulit kalau yang minta si kayu sendiri. Karena kamu ini bisa antara kayu dan asbak kayu. Kalau kamu yang ada sebagai asbak kayu, maka kayu hilang. Sebagai Tuhanmu.
Maka disinilah kenapa harus al-mutu qabla an tamutu. Disinilah kenapa harus berubah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Tadi semua. Disinilah kenapa tadi dari mudhof ilaih, sandaran kamu yang bergerak sampai kepada yang disandari, Allah. Siapa laka sodrok itu? Kamu bersandar pada dirimu atau bersandar pada Allah? Nah disinilah bahasa tawakal sesungguhnya. Nah ini sahabat yang harus dipahami. Karena kalian nanti tidak repot dalam ibadah. Tidak repot dalam hidup. Tidak repot. Semuanya sudah digendong. Itulah titik ba yang sudah pindah. Naik dari kapal Nabi Nuh. Menjadi penumpang Nabi Nuh. Itulah istilah Allah. Siapa yang turun dari Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh celaka. Siapa yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Selamat. Bahkan anaknya sendiri Kan'an pada saat turun dari perahu. Celaka. Ini pahami. Ini juga adalah perumpamaan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Allah itu semua banyak menggunakan perumpamaan. Nah kata Abah, ya sesungguhnya Al-Quran begitu jelas membawa kita pada Allah. Dan mudah. Kemudian ditakut-takuti kamu. Siapa yang menafsirkan Al-Quran? Nah inilah. Karena kamu nggak ngerti siapa kamu, siapa Tuhan. Pada saat kamu ngerti kamu itu bukan kamu, maka siapapun bisa baca Al-Quran. Bisa mentafsirkan Al-Quran. Maaf, bahkan kamu lebih cerdas dari mufasirin dulu. Karena sekarang zamannya sudah dibuka pada diri kamu. Nah inilah kebodohan-kebodohan yang akhirnya manusia makin jauh dari Quran. Tadi bahkan menyeberang dengan Al-Quran. Banyak kitab Dardir itu isinya berseberangan dengan Al-Quran. Banyak hadis-hadis palsu yang berseberangan dengan Al-Quran. Tapi kalian telan saja. Tadi semua. Dengan bahasa syuhroh wal istifado. Dari ulama. Dari ula. Dari suah. Dari ular ma. Pahami, maaf sahabat. Karena inilah kegagalan di dalam beragama. Dari awal. Dari semua. Ya. Maka Syaikhullah katakan. Mata waqafa matlabun anta tolibu birobbika. Wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tentulah tidak mudah. Nah, permintaan tidak mudah bila ada di sisi si asbak kayu. Tadi. Karena si asbak kayu ini Adam. Bagaimana si asbak kayu akan minta pada kayu? Pada saat asbak kayu yang ada, batinlah si kayu. Hilang. Gitu. Pada saat kamu yang wujud, ya Adamlah Allah. Tadi semua. Pada saat kamu yang berkalam, budeglah Allah. Itu. Pada saat bisu Allahnya. Kamu yang mendengar Allah tuli. Kamu yang berkalam Allah adalah bisu. Kamu yang melihat Allah buta. Terus kamu Tuhan yang tidak wujud. Yang buta. Yang tuli. Yang bisu. Terus. Karena kamu tidak mengerti hubungan tadi. Ibadah abadah ya'budu ibadatan. Tadinya ulama dulu mau ngajarkan. Awalnya adalah. Udah. Bagilah tadi sebagai. Ini makom mubtadi mutawasyid. Tapi ternyata manusia berkelanjutan. Terus-terusan mubtadi. Ukulnya tidak benar. Makanya dalil. Oh orang berikan ilmu sesuai ukulnya. Tadi, ukulnya tidak pernah dirubah-rubah. Mabok terus. Maka inilah Abah menyampaikan tadi semua. Disuruh menyampaikan. Karena Abah tidak berkalam. Semua ya. Abah ini udah mati. Tadi semua ya. Maka bagi orang mati. Bukan makhluk ini yang dihatikan. Maka tidak butuh penghormatan. Tidak butuh pemberian. Tidak butuh apapun pada selain Allah. Tadi semua. Karena udah mati. Dihina pun gak bakal sakit orang mati. Tadi semua. Orang budeg. Abah ini udah budeg. Maka kamu hina secara dohir. Gak kedenger sama Abah. Tadi semua. Kenapa? Karena Abah udah budeg. Udah buta. Udah bisu. Udah mati. Terus apa yang sakitnya? Tapi begitu kamu sakit dijelekan. Tadi semua. Sakit. Aduh saya dengar saya dijelekan. Aduh itulah. Karena kamu ada di sisi kamu. Dan selama itu ada. Berarti kamu tidak akan bahagia. Kalau kamu adalah kamu. Maka itulah Syaikhullah katakan. La tastagrib wuku al-aqdari madum tapi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Selama engkau. Janganlah aneh wahai asbak kayu. Kalau selama engkau akan mendapat kesukaran. Selama yang ada itu kamu. Tadi semua. Makhluk Adam merasa wujud. Makhluk buta merasa melihat. Makhluk budeg merasa mendengar. Makhluk mati merasa hidup. Sengsara dia. Inilah yang terjadi 90% manusia di akhir zaman. Sayangnya itu ada di kita. Yang mengaku Islam. Yang tidak beraslama. Mereka justru yang kalian tidak sebut Islam.
malah mereka beraslama. Abang ngerti dari pernyataan Bill Gates tadi Jack Ma, Newton. Kenapa Einstein itu sampai bikin EMC kuadrat, hukum kekekalan energi? Karena mereka ngerti. Kalian menuduhnya kafir. Sahabat, ayo tadi semua. Ya. Maka Syaitan mengingatkan la tastagrib buku al-aqdari madum tafi hadidar. Janganlah merasa aneh jika seandainya kamu yang ada. Hei asbak kayu, kamu akan berada dalam kesulitan. Karena Tuhanmu jadi tidak ada. Ngedoa pun sia-sia. Wahum yasabuna annahum. Minta kepada siapa? Maka disinilah kita tidak ada kata minta. Karena kalau pada saat kamu meminta, ada yang diminta. Pada saat kamu mengingat, ada yang diingat. Pada saat kamu mengatakan istilah menyembah, ada yang disembah. Musyriklah sudah. Tadi semua. Hilanglah Tuhanmu itu. Tadi. Bahkan muncul orang-orang yang bela Allah, bela Islam. Inilah ketololan yang paling tolol. Maaf, sahabat. Karena kamu tidak mengerti siapa Tuhanmu itu. Akhirnya kamu susah dalam hidup. Tadi semua. Ya. Maka inilah, dikatakan, jadi sifat dasar kita ini adalah, memang sifatnya begitu. Sehingga juga tidak sadar hubungan nafas dengan nufus. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun pika yumdihi. Karena kamu tuh nggak ngerti bahwa sebenarnya asbak kayu itu dan kayu itu satu. Sehingga pada saat si asbak kayu itu syu'udon, ya jadi karena kamu tuh kayu sebenarnya. Kamu tuh bukan asbak kayu. Tadi semua. Itulah maka dikatakan ma min nafasin tubdihi illa pada saat si asbak kayu itu bernapas, nupus nyambung dengan si kayu. Kan nupus jantung, napas, anpas, dan napas. Sebetulnya itulah kenapa manusia disambungkan dengan napas. Semua. Kau menciptakan kesulitanmu sendiri. Kau membuat penderitaanmu sendiri dengan sangkaan-sangkaanmu. Karena kau merasa bahwa engkau bukan dia. Itulah. Padahal hakikatmu dia. Sehingga yang kau sangkakan terjadilah. Maka kata apa? Sekarang orang dunia ini, makhluk manusia di dunia ini bisa menciptakan setannya masing-masing. Orang Amerika setannya Dracula. Nggak ada di Indonesia. Karena mereka menyangka bahwa hantu itu Dracula. Di Cina muncullah vampir. Karena orang Cina percaya bahwa yang disebut hantu itu vampir. Vampir nggak ada di sini. Dracula nggak ada di sini. Orang Indonesia percaya dalam otaknya. Setiap mayat yang dibungkus pocong nanti akan jadi pocong. Muncullah hantunya itu seperti pocong. Jin itu tadi mancala putra, mancala putri. Apapun yang kau sangkakan, dia itu jin. Karena kata apa juga makhluk itu cuma 3, malaikat, jin, dan kita manusia. Adapun seluruh isi alam ini adalah hanyalah ruh-ruh, jiwa-jiwa yang terjebak. Karena di kehidupan sebelumnya dia tidak menyadari siapa dirinya. Sahabat, pahami ya. Tadi semua. Maka tadi seolah-olah Nur Insan, Nur Muhammad, tiga aja pelaku itu tadi semua. Tadi. Jadi hanya Allah, Muhammad, dan Adam. Seolah-olah begitu. Tapi Allah juga kamu, Muhammad juga kamu, Adam juga kamu. Adam pada tubuhmu, Muhammad pada ruhmu, Allah pada hidupmu. Sehingga pada saat kamu bersyahadat, sebetulnya Muhammad atau hamba atau ruh menyaksikan hidup pada dirimu. Dan hidup menyaksikan sebenar-benarnya ruh hamba Muhammad adalah Rasulullah. Dan Adam tubuhmu ikut menyaksikan. Nah inilah. Makanya perjalanan Id ada yang udu itu nanti adalah Adam akan melaksanakan pesta. Karena ayu sekarang ini pesta. Enggak. Tubuhnya menderita. Perutnya lapar. Tadi semua. Angan-angannya aja yang gede. Nah inilah sahabat yang harus mari kita luruskan tadi semua ya. Jadi itulah maka karena tidak tahulah maka tadi karena si asbak kayu itu nggak ngerti sebenarnya Tuhannya adalah kayu, maka saya toleh ingatkan tolabuka minhu ittihamun lah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Si asbak kayu meminta pada Tuhannya yang kayu, nuduh. Wong dia wujud aja karena wujudnya kayu. Wong dia ada karena adanya kayu. Wong dia bisa melihat karena kudrotnya ini umpama abid wal ma'bud. Abdunnya si kayu, ma'budnya abdunnya si asbak kayu. Abdunnya adalah ma'budnya adalah si kayu. Karena abid wal ma'bud wahid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu wahid seperti manis dan gula. Pahami ya sahabat. Nah inilah yang harus kita ini
kita Abah tidak ada lagi waktu untuk menutupi semua ini. Karena dari sebisa mungkin sebelum peralihan adalah kalian masuk ke dalam peti dalam waktu yang lama. Sementara yang sedang tidur di peti sekarang akan punya tugas muncul ke sini. Hanya itulah yang Tuhan lakukan. Pada saat dia ingin dohir, gitu, maka dia hilangkan semuanya. Pada saat dia ingin batin, dia adakan semuanya. Itulah sesungguhnya. Dia yang dohir, dia yang batin, dia yang awal, dia yang akhir. Lihat yang akhir, lihat yang awal. Lihat yang batin, dohir, sebenarnya yang batin. Jadi kamu bisa melihat yang batin. Pada apa? Pada yang dohir. Jadi segala yang dohir itulah, yakini itulah yang batin. Asbak kayu ini dohir. Sebenarnya dohir itulah, si kayu itulah. Berarti sebenarnya yang dohir. Sebenarnya bukan si asbak kayu, tapi si kayu. Orang salah menuduh itihad dan hulul. Karena kamu mandangnya dari sisi si asbak kayu. Ya, seolah-olah kayu butuh pada asbak kayu. Tidak. Asbak kayu wajib butuh pada kayu. Karena dia nggak ada tanpa adanya kayu. Sama. Dan juga kita dan Allah. Abdun dan ma'bud. Allah tidak butuh kita. Kita. Tapi kitalah wujud pada wujudnya Allah. Ada karena adanya Allah. Nah ini maaf sahabat. Sekali lagi omongan Abah ini adalah omongan hakikat. Omongan hakikat mengeluarkan yang dalam, najis sebenarnya disampaikan. Tapi karena manusia ukul yang pernah sadar-sadar, maka ada kaidah boleh menyampaikan, tapi yang menyampaikan Allah. Itu aja. Maka bagi orang-orang yang belum man arafullah, tetaplah man arafullah kala lisanahu. Bagi kalian, cukuplah kalian pahami, rasakan, dan buktikan. Kalau kalian sekarang adalah beras yang sudah jadi nasi lontong, sadari saja sebenarnya aku adalah beras. Itu saja cukup. Nggak usah ngomong. Aku ini sebenarnya di dalamku ini Allah. Nggak usah. Karena itu hanya bagi orang yang ditugaskan untuk menyampaikan saja. Ingat itu ya sahabat. Mengeluarkan dari perut itu kita ini di dalam nggak najis. Tiba-tiba satu kecelak saja keluar dari dalam keluar. Najis itu maksudnya. Bicara hakikat mengeluarkan yang dalam itu najis. Tapi tidak najis pada saat untuk pengajaran. Ingat itu. Jadi Abah menyampaikan ini untuk pengajaran. Bukan obrolan kalian. Yang bagi kalian yang belum ditugaskan sebagai untuk menyampaikan. Sebaiknya adalah diam dalam faham. Nikmati saja. Kalau kamu sebagai nabi, nikmati saja. Kecuali kau sudah diutus jadi rasul, barulah kau sampaikan. Karena nabi untuk dirimu. Kalau kau sekarang menjadi aulia wali, nikmati saja. Tapi kau diutus jadi mursyid, sampaikan. Itu saja sebenarnya. Karena bicara wali tubuhmu, mursyid ruhmu. Nabi tubuhmu, rasul ruhmu. Itu saja tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sahabat. Ya. Jadi maka tolabuka minhu itihamunlah, engkau meminta kepada, hei asbah kayu, kau meminta pada kayu, engkau menuduh si kayu. Karena kau nggak mengerti sebenarnya dirimu itu tidak ada, yang ada hanya kayu tadi semua. Nah, ini maaf ya. Maaf sahabat, ini tadi kepijit ya. Buat teman Facebook, mohon maaf ya, ininya jatuh. Ya udah, nikmati saja. Jatuh ya. Aduh ya. Jadi sekali lagi, mari. Kamu hadap, marilah. Karena sekarang ini nggak ada waktu. Karena sedang terjadi shift. Terjadi pergantian shift. Yang shift dohir akan batin. Yang batin akan naik dohir. Semua. Ingat itu. Dan sampai 2035, 80%. Tadi semua. Maka hati-hati sekarang ini. Musibah mudah terjadi. Angin adalah akan menjadikan sababiah. Perpindahan alam. Tadi semua ya. Laut akan menjadikan sababiah. Perpindahan alam. Tadi semua. Perpindahan alam kita. Dari alam dohir ke alam batin. Yang batin menjadi dohir. Ya tadi. Setiap yang dohir akan batin. Setiap yang batin akan dohir. Setiap yang hidup akan mati. Setiap yang mati akan hidup. Itu saja. Kok repot. Itulah drama Tuhan. Drama dia. Tadi semua. Maka jangan terjebak antara baik dan buruk tadi semua. Ya sahabat. Jadi kata ibadah itu, kata abadah ya'budu ibadatan. Itu adalah mengabdi. Bekerja.
Bekerjanya adalah si abdun kepada ma'bud. Bekerjanya si asbak kayu kepada kayu. Bekerjanya si gelas kaca kepada kaca. Bekerjanya si jasad kepada ruh, kepada Allah. Begitu. Maka tidak ada kata sembah, menyembah sebenarnya. Maka kata abdun adalah, kita adalah abdun, Allah adalah ma'bud. Tapi al-abid wal ma'bud wahid. Ingat itu. Kayu dan asbak kayu itu satu. Kaca dan gelas kaca itu satu. Al-ismu wal musamma wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Maka liya'budun abada ya'budu ibadatan itu adalah bekerjanya si gelas kaca pada si kaca. Bekerjanya si asbak kayu pada kayu. Itu saja. Mengabdi. Karena si kayu adalah mencipta bahasanya. Tapi sebenarnya bukan mencipta. Ja'ala. Dialah yang menjadikan dirinya. Itu yang dipahami ya tadi. Maka di penghujungnya adalah bagaimana ada hubungan antara asbak kayu dan kayu. Maka hubungan itu disebut sholat. Disebut apa lagi? Doa. Disebut dikir. Nah, maka orang kalau tidak mengerti hubungan abid wal ma'bud. Apa itu sholat? Gitu. Apa itu doa? Apa itu zikir? Maka dalam Al-Quran doa ya sholat. Maka tadi. Setelah sholat itu nggak ada doa. Karena doa itu sholat itu adalah tadi. Imam Jalaluddin Al-Malibari dan Fathul Mu'in as-sholat ad-doa. Maka sebenarnya tidak ada. Faidah kodo itu musolat padkurullah. Pada saat engkau telah selesai melaksanakan sholat. Dikirlah pada Allah. Tuh. Dikir ingat bagi. Bingung lagi. Dikir itu apa? Bukan nyebut-nyebut. Allah. Allah itu bukan dikir. Itu nyebut tadi semua. Apa dalam sholat yang bisa menjadikan kamu zikir? Saksikan. Ingatlah sesungguhnya gerak tubuhmu, fiilnya. Itu saja. Berarti engkau pada saat engkau melaksanakan sholat. Bukan sedang menyembah. Engkau sedang mengabdi. Tubuhmu digunakan. Tadi semua oleh Tuhan adalah untuk mempertunjukkan fiilnya. Nyata fiilnya. Disebutlah syariat. Fiil itulah disebut syariat. Tadi semua. Ya, syariat itu untuk memperlihatkan fiil Allah. Masuklah ke dalam thariqat. Karena tubuh ini tidak mungkin bergerak kecuali oleh hati. Itulah thariqah. Nah, adapun hakikat adalah sebaliknya. Sementara hati menggerakkan tubuh itu adalah ruh. Itulah hakikat. Sementara syir menggerakkan ruh. Itulah ma'rifat. Tadi semua. Maka pada saat tubuh bergerak, hati yang nyuruh. Hati yang nyuruh sebetulnya adalah ruh yang nyuruh. Pada saat ruh bergerak, syir yang nyuruh. Pada saat syir yang nyuruh, zat yang nyuruh. Tuh. Af'al zat nyata pada syir, nyata af'al syir nyata pada ruh nyata pada asma, nyata pada tubuh. Makanya ibadah itu bukan tentang, itu hanya bagian dari gerakannya. Kamu ngapain saja sebenarnya sadar kepada urip, gerakmu ke kantor, ke sawah, ke kebun, kemanapun itu sholat. Maka tadi kata Abah. Kenapa sholat itu adalah perintahnya akim. Akoma yukimu ikomatan. Bimana muta'adi. Tadi kenapa? Karena tadi. Karena kenapa bimana muta'adi? Karena tadi. Bukan bimana lazim. Tadi semua. Ya. Karena Abah sudah katakan tentang alhamdulillah dengan syukur. Syukur itu bisa bimana muta'adi dan juga lazim. Kenapa benar lazim syukur alhamdulillah itu? Karena memang kita pujian pada Allah tidak boleh berhenti. Lazim. Tadi semua. Ya. Tetapi pada saat ucapan alhamdulillah itu tidak ada perbuatan. Itu jadi muta'adi. Jadilah syukur. Syukur itu setelah bukan di ucapanmu, bukan di hatimu. Dibuktikan dengan perbuatan bahwa kamu itu. Maka tadi. Orang yang menuduh orang lain yang sudah berbuat baik. Walaupun perbuatan baiknya banyak. Tapi nggak sholat. Dianggap tidak ibadah. Nah, itu kebodohan. Padahal justru tujuannya sebut sholat itu pada saat kamu sudah mentajalikan sifat Allah. Karena orang berbuat baik itu sudah membuktikan dia itu sedang berada pada af'al Allah. Sebenarnya. Maka tujuan daripada sholat, puasa, apapun adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itulah sahabat ya. Jadi hubungan. Maka hubungan itu disebut dengan sholat, doa, zikir. Tadi semua ya. Dan tiga-tiganya membutuhkan tersambung. Disebut sholat kalau tersambung. Maka Nabi la sholata ila bihuduril qalbi. Nggak ada sholat yang nggak nyambung. Tadi sholat syariat seperti bohlam yang bergantung. Tadi semua. Maka butuh thariqat, kabel.
Tadi semua torik. Maka torik itu kata apa? Bimana dua. Kalau tadi syirat jalan, itu adalah langsung tersambung. Karena syirat itu syarato adalah seperti begini. Kalau syirat ihdinas syiratal mustaqim. Nah, orang yang mendapatkan yahdi mayyasha, Allah angkat. Kamu harus ke pasar induk, dibawa sama Allah. Allah yang bawa. Itulah tadi kenapa ada abid, maka kenapa ada asyro, ada saro. Tuh. Orang awam ibadah itu adalah sebenarnya bimana saro. Dia yang beribadah, dia yang berjalan sendiri. Itulah nanti ada disebut torik. Ke bawahnya disebut sabil. Tadi. Jadi sabil itu ada jalan, tapi jalannya secara fisik bisa bengkok, bisa lurus. Jalannya bisa apa namanya mudah dan bisa susah. Itu torik. Jadi kalau Allah menyebut torik dalam Al-Quran, berarti itu dua jalan. Bisa jalan baik, bisa jalan buruk. Bisa jalan mudah, bisa jalan susah. Bisa jalan lurus, bisa jalan itu. Karena disebut si jiwa. Pada saat Allah menyebut torik adalah jiwa. Pada saat Allah menyebut siratal mustaqim, ruh. Pada saat Allah menyebutkan apa subul salam, sabil, berarti jasad. Nah, jasad yang sudah bisa al-mutu qabla tamutu, maka sabil juga bisa bimana dua. Jalan yang mudah kalau dia sudah torik, jalan apa nama, maka jalan disebut bimana dua. Jalan secara maknawiyah, ada jalan secara fisik. Itu sahabat ya. Maka disinilah harus kalian paham tadi semua istilah-istilah Allah dalam Al-Quran. Allah menyebut sirat gimana? Allah menyebut torik gimana? Allah menyebut syukur gimana? Allah menyebutkan tadi segala alhamdulillah. Nah, itu harus ngerti. Tadi semua. Disinilah kita membutuhkan lebur pada Allah. Bukan pengetahuan kamu. Tapi pengetahuan Allah. Kalau sudah pengetahuan Allah, kamu. Maka tadi, nggak ada walau alam. Tadi semua. Orang suka nanya, abah saya itu nggak pernah ada walau alam bil muradi. Tadi. Ngapain abah ngomongin? Tadi semua walau alam. Tadi semua. Mau walau alam bisawab, walau alam bil muradi. Berarti kamu masih ada. Kalau kamu masih ada nggak usah ngomong dah, diam aja. Tadi semua. Kalau masih tadi semua. Dengan bahasa wallahu alam lagi. Kau nuduh Allah, kata Allah gua nggak begitu. Nah, ini yang bahaya. Kata Allah gua nggak begitu, tujuan gua nggak begitu, makosid gua. Ini nas, mafhum nasnya bukan begitu, apalagi makosidnya tuh. Ini dalil kata orang, wallahu alam bil musawab bil murad. Kata Allah, ya bukan ke situ gua hitobnya. Kenapa lu lari ke situ? Nah, inilah. Maka disinilah sahabat ya. Jadi hubungan abid wal ma'bud itu disebut dzikir, salat dan doa. Tadi semua. Dan tiga-tiganya membutuhkan terhubung. Sampai sebagian Nabi bersabda, la tasyihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah. Tidak sah ibadahnya si asbak kayu kecuali dia kenal dulu sebenar-benarnya Tuhannya. Itulah kayu yang meliputannya. Yang wujud itu kayu. Dia itu hidup dari hidupnya kayu, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Tanpa itu, tanpa tujuh ma'ani. Berarti tanpa Nur Muhammad, kamu tidak ada. Tidak hidup. Semua. Pahami ya sahabat. Jadi tadi ada. Itulah. Kenapa harus tersambung? Karena tanpa wahwa ma'akum. Bagaimana mungkin? Wayang gerak sendiri tanpa wahwa ma'akum. Aina makuntum. Laib bersama dalang. Karena adanya kamu, adanya dalang. Maka wujudnya kita ini disebut arod, wujud waham, sangkaan. Tadi semua. Adanya kita ini karena adanya dalang. Maka tadi disebut ibadah ya budu ibadatan itu adalah bukan menyembah. Tapi kamu bekerja, menghamdi. Karena dia adalah khalik, kamu makhluk. Nah, perjalanan ibadah di sisi si makhluk. Tadi disebut dengan syaro. Makanya Nabi Muhammad berjalan pada Allah itu pada sisi Allah. Makanya subhanallah di asyro. Dijalankan oleh Allah pada Allah, oleh Allah, dengan Allah, bersama Allah. Ini udah ibadah butut, jalan sendiri, ilmu sendiri. Nah, ini semua, ini bodoh sekali. Tadi makanya inilah akibat gara-gara orang-orang yang aku mursyid. Tadi semua. Tapi yang ada hanya badutan-badutan yang tidak kenal pada dirinya sendiri. Terima kasih sahabat. Maaf ya, karena ini sudah waktunya. Tadi semua. Kalau bukan Abah yang menyampaikan, IAI akan menyampaikan. IAI tingkat pertama, kamu saksikan IAI tingkat pertama. Maka sebenarnya sahabat nanti pada saat IAI tingkat kedua, kalian akan dimaki-maki oleh IAI itu.
Coba aja lah, tunggu aja waktunya ya. Tadi kalau nanti kamu buka TikTok tiba-tiba AI yang bicara, marah-marah dia. Hei, ulama-ulama tol, maaf. Karena AI itu jujur. Walaupun diciptakan oleh manusia, tapi tidak ada makhluk di dunia itu. Apapun itu ciptaan Allah lewat. Cuma ada yang langsung oleh Allah, ada yang lewat tangan manusia. Paham itu? Motor juga yang diciptakan Allah. Pesawat terbang juga Allah. Tadi yang nanam padi juga Allah. Tadi semua. Tadi ada yang diciptakan langsung, ada yang menggunakan tadi. Maka tadi kata Abah, puji itu hanya satu. Puji Qadim alal Qadim. Walaupun makhluk pada makhluk dipuji, sebetulnya hanya puji Allah kepada Allah lewat makhluk itu. Maka itulah sahabat yang harus dipahami semuanya. Ya, ayo mari kita rubah tadi semua ya. Kemudian karena yang disebut hubungan abid wal ma'bud itu dibagi sholat, dzikir dan doa. Maka orang membaginya makom, nggak apa-apa lah. Tadi disebut makom. Doa ya bagi orang makom awam disebut meminta. Tadi tapi tolonglah kata Abah jangan lama-lama di makom ini karena ini makom anak-anak. Maka Allah dohirkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Anak-anak kita boleh menjajah kita. Mama, mama cebok, mama ini, mama jajan, mau sekolah, mama, kamu sekolah ya, tapi mama jajan dulu ya. Kamu belajar ya, nanti supaya naik kelas. Tapi mama kalau naik kelas saya kasih hadiah ya. Itu tarbiyah Allah sedang mengajarkan kamu lewat ibumu. Allah mengajarkan kepadamu lewat ibumu. Ternyata di makom anak-anak kamu boleh menjajah Tuhan, gitu loh. Tapi jangan sampai jenggot sudah gini juga masih oces juga. Kapan balegnya? Tadi, ya. Inilah yang akhirnya muncul antara kita Fathul Mu'in dan kita Bajuri. Hanya gara-gara anak yang belum dihitan tidak boleh masuk masjid. Tadi semua. Perempuan yang sedang head tidak masuk ke dalam masjid. Tadi semua. Padahal yang dinajiskan itu bukan manusianya, tapi darahnya. Maka disinilah kembali tentang pemahaman. Imam Bajuri lebih cerdas daripada Imam Jalur. Maaf, kalau kita boleh membandingkan mereka. Ini adalah juga kita kan jangan kamu nganggap bahwa mereka itu Tuhan. Tadi kalau Imam Syafi'i dari mau kaul qadim, kaul jadid, kalau seandainya beliau dikasih hidup lagi ada kaul jadid kedua, ketiga, keempat, ke-100, ke-1000. Karena sifat manusia itu tagoyur. Maka jangan bersandar pada manusia. Itulah kita harus kenal diri, kenal Tuhan. Karena dialah makan tadi. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insan. Dialah yang mengajarkan kamu malam ya'lam dari dalam. Pahami sahabat, ini waktunya ini adalah sudah wiwitan tadi semua ya. Jadi istilah doa itu bagi awam adalah meminta, tapi bagi adalah orang yang sudah ma'rifat bukan meminta. Doa itu da'a ya da'u, menghadirkan walaupun caranya sama meminta. Bagi seorang arif itu bukan menginginkan apa yang dia minta, hanya untuk menunjukkan bahwa abdun itu bekerja kepada ma'bud, itu saja. Makanya ulama-ulama sufi pada saat berdoa dikasih nangis, ya Allah jangan, aku bukan minta ini, aku minta engkau, cuma engkau nyuruh aku minta, aku untuk menunjukkan bahwa itu abdun, engkau itu ma'bud, gitu loh. Ini kalau orang awam Tuhan itu udah dihina-hina, dijajah-jajah, disuruh-suruh. Nah inilah yang menjadi rusak. Karena konotasi pengertian tadi, gara-gara awal mengartikan ibadah, ya budo ibadatan itu ada menyembah. Pada saat diartikan ibadah, maka muncullah sembah menyembah. Muncullah minta meminta. Akhirnya menjadi masalah pada saat kamu naik di makom berikutnya. Akhirnya manusia kehilangan jejak, hilanglah kesadarannya, hilanglah kebahagiaannya. Ini ya harus, karena kalau orang udah di makom khos atau khosul khos, nggak ada lagi. Doa itu da'a ya da'u, menghadirkan dia. Kan tadi di awalnya harus hudur. Maka zikir pun dari ma'goflatin kepada zikir ma'a yakdotin, kepada zikir ma'a khudurin. Barulah zikir ma'a ghaibatin. Barulah zikir ma'a musyahadah. Apalagi kalau sudah musyahadah, la sautun la harfun, tidak lagi suara dan huruf. Itulah. Maka kenal pada Allah itu diam. Maka setinggi-tingginya ingat itu, lupa pada saat Allah. Pada saat kupluk ini sudah di kepala Abah. Abah tidak pernah mencari kupluk. Tapi pada saat tadi Abah nyari-nyari. Berpisah dengan kepala belangkon ini. Sampai nanya 6 orang, mana belangkon saya? Mana belangkon saya? Jadi ingat itu pada saat kau berpisah dengan Tuhan kau ingat. Tapi pada saat kau bersatu dengan Tuhan, kau lupa. Abah lupa menggunakan belangkon.
karena belangkon sudah ada. Abah lupa nggak nyari kacamata karena kacamata sudah di mata. Nah, ini pahami juga tadi semua ya. Inilah maka inilah yang disebut sirot dan jalan itu yang menjadi berbeda tadi ya sahabat. Jadi sirot ada pada sisi ruh, gitu. Torik pada sisi jiwa. Karena kenapa pada sisi sirot itu hanya jalan mudah? Ya jalan Allah, hanya Dia tadi semua. Karena bagi Dia tidak ada kesulitan, bagi Allah itu tadi semua. Menjadi sulit adalah kepada jalan si torik, si jiwa. Jiwa memiliki dua potensi. Wa nafsi wa masawaha falamaha fujurha fataqwaha. Si jiwa yang membersihkan jiwanya akan masuk ke torik, mudah. Karena dia yang Allah yang ada, dia nggak ada. Tadi semua, maka qad aflaha man zakkaha. Tapi sebaliknya, si jiwa yang masih mengotot tadi, torik memiliki dua jalan. Jalan bengkok, jalan lurus, jalan mudah, jalan susah. Sirot hanya punya satu jalan. Jalan mudah, jalan Allah. Selain jalan Allah, tidak ada jalan lain. Nah, itu sirot. Umpama kalau di rumah kamu adalah sebut sirot adalah setrumnya, tadi semua PLN-nya, Allahnya. Tapi pada saat jalan jiwa itu adalah si lampunya, si magicom-nya, itu si jiwa. Bisa maka tadi tidak ada rumah sakit ruh, yang ada rumah sakit jiwa, si jiwa yang sakit, pahami ya. Jadi itu ya sahabat. Kemudian doa juga sama. Bagi orang awam doa itu meminta. Tapi bagi doa yang orang yang sudah kenal pada al-abid wal ma'bud, sebenarnya kata si asbak kayu, aku ini adalah tidak ada, yang ada hanya kayu, maka doa itu adalah, karena dia ngerti sebenarnya yang wujud hanya kayu, sementara dia asbak kayu adalah muhaddas adalah, maka tidak ada Adam. Maka man arofa nafsahu bil Adam, maka dia akan kenal arofa robbahu bil wujud. Siapa asbak kayu bahwa dia tidak ada, dia akan menyadari sebenarnya yang ada adalah si kayu. Nah itulah, maka doa di situ diartikan da'a yada'u, hadir Allah, Allah yang wujud, minta pada Allah yang wujud. Al-mu'min, miratul mu'min. Kan Allah sudah tiupkan ruhnya pada diri kita. Maka itulah kita disebut alam sogir, alam ini disebut alam kabir. Dari semua ya. Antara alam mikrokosmik dan alam makrokosmik. Tadi semua ya. Kerajaan Tuhan kecil dan kerajaan Tuhan yang besar. Tadi semua. Karena cukup kamu adalah kerajaan Tuhan kecil, maka kau akan paham kerajaan Tuhan yang besar. Dari semua. Ya, itu ya sahabat. Tadi yang harus dipahami. Kalau tidak, kamu akan menderita hidup ini. Goncang-goncing gini, gara-gara ini, wah itulah capek dalam hidup ya. Maka doa adalah menghadirkan. Maka disitulah tubadil. Bagi orang yang sudah ngerti, sebenarnya Tuhanku, kata asbaka itu, kayu itu sendiri. Ternyata aku ini ya wayang, ya dalang. Pada saat di sisi aku, di sisi asbak, pusinglah aku. Pada saat aku tawakal pada si asbak, pada si kayu, maka hilanglah problemku. Karena sekarang aku bersama zat yang maha gagah, zat yang maha kaya, zat yang maha indah. Sehingga kayu ini akan bahagia. Karena dia tidak akan lagi menemukan sesuatu yang lebih indah dari Allah. Adapun apa yang dianggap bahagia oleh si asbak kayu, makhluk, itulah bersandar kepada yang kebahagiaannya fana, maka bahagianya juga fana. Nah inilah sahabat. Ya, maka di dunia pun kau sudah merasakan surga sebenarnya kalau ngerti tadi semua ya. Jadi bagi orang yang awam sholat itu menyembah tadi semua. Maka itulah kebanyakan orang sholatnya sekarang ini syaro. Dia jalan sendiri. Padahal dia ngikutin umat, kan ngakunya umat Muhammad. Sementara Muhammad itu adalah subhanallah, dia asro, jadi hamba. Maka itulah yang harusnya tadi semua ya, sholat diartikan menyembah, akhirnya menjadi syaro tadi. Subhanalladzi, alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin tuh. Jadi alhamdulillah saya berjalan bisa taat. Tahadus bin ni'am. Tapi ngomong tahadus bin ni'am adalah keriaan, kesombongan. Karena dia sudah merasa bisa berjalan menuju Allah. Bagaimana mungkin kau bisa Tuhanmu yang laisa kami selihi, kau akan berjalan pada dia yang laisa kami selihi. Bagaimana mungkin Tuhanmu yang laisa kami selihi bisa dilihat oleh kamu, kecuali dengan penglihatan dia. Tidak mungkin kamu bisa nyampai pada kamu, pada dia, sementara kamu, ilmunya ilmu kamu, bukan ilmu dia. Inilah persoalan sahabat yang harus dirubah ya. Nah demikian pula sholatnya adalah bagi orang yang sudah kenal, maka sholatnya itu menghadirkan. Tadi maka asro tadi adalah bekerja, mengabdi. Si asbak kayu mengabdi kepada kayu.
Aku ini adalah untuk memperlihatkan fiilnya si kayu. Wujudnya si kayu. Kudrat, irodat, hayat, ilmu sama kalamnya si kayu. Itu saja. Maka bagaimana cara mempanahkan diri si asbak kayu ini tadi? Lahayun. Aku ini gak hidup. Hidupku karena hidupnya si kayu. Tadi. Karena manusia ini nonton wayang. Dikiranya hubungan kita dengan Allah itu seperti wayang dan dalang. Maka tadi dalam kerajaan dalang sahabat. Wayang itu gak ada. Makanya ditaruh aja di peti. Tadi. Bahkan gak pernah dipikirkan oleh dalangnya. Dia tidur di hotel. Wayang di truk. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Nah inilah harus mengerti, kamu ini, wahai wayang-wayang satu peti, ada pada sisimu atau pada dalang. Kalau ada pada sisi dalang makan sate, kamu cuma ngeletak aja di peti. Wayang dalang tidur di hotel, kamu di atas truk, nunggu dalang main. Yang terjadi di manusia akhir zaman. Wayang-wayang yang mengatur dalang, tapi dia tidak kenal pada dalangnya. Nyebut nama Allah, nggak kenal pada Allah. Nyebut-nyebut nama Muhammad, hanya mengobjekkan Muhammad dan Allah supaya dapat duit. Buat cuan. Tapi dia nggak kenal pada Allah dan Muhammad. Bahkan kata Abah, inilah penghinaan sebenarnya. Karena kamu tidak kenal. Demi Allah Pak, mereka itu seperti Jack Ma. Kalian ulama manapun, belum tentu sehebat Jack Ma dalam menyadari kehadiran Tuhan. Inilah yang sebenarnya seharusnya dikehendaki Tuhan. Bahwa kamu mengabdi pada Tuhan. Itu katakan Jack Ma, I cannot exist without him. Aku ini nggak ada. Kata si asbak kayu, aku ini nggak ada loh kalau nggak ada kayu. Maka yang wajib ada itu kayu, wajibul wujud. Adapun asbak itu muhadas, adanya karena adanya si kayu. Sama semua pada dirimu. Coba sadari. Jangan mabuk. Karena pada saat dirimu. Kalau seandainya asbak kayu itu sholat menyembah si kayu. Itulah maka dikatakan oleh si kayu sendiri membuat dalil. Tadi semua. Apa namanya, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Hei asbak kayu, jangan sholat menyembahku lu kalau kamu masih mabok, nanti kamu nyembah kekosongan. Maka tadi orang syariat menyembah kekosongan, orang torekat adalah sudah menyembah kepada tahu yang disembah, baru alima tadi. Tapi orang hakikat karena sudah tahu, maka dia sudah bisa berserah diri. Orang makrifat sudah ketemu dengan sejatinya diri. Maka inilah yang harus dipahami. Maka zikir juga sama. Tadi sholat, kemudian doa sama. Sekarang zikir, siapa yang ingat? Zikir syariat menyebut-nyebut. Zikir itu zakariyat guduk, ingat. Nah, maka tadi ingat apa? Ingat fiilnya pada tubuhmu, ingat asmanya pada hatimu, ingat sifatnya pada ruhmu, ingat zatnya pada sirmu. Ingat. Tadi maka zikir juga dibagi. Zikirnya si asbak kayu kepada Tuhan yang dia tidak kenal, dia nyebut-nyebut, la ilah, kata si asbak kayu. Dia nggak tahu dia sendiri yang Tuhan itu. Bahwa yang mengingat itu yang diingat. Nah, inilah karena kita nggak ngerti hubungan dari awal. Abada ya'budu ibadatan, atau abdun dan ma'bud. Dan kita tidak berpisah. Tadi semua. Ada istilah hulul dan itihad. Karena kamu mandangnya dari segi asbak kayu. Seolah asbak kayu itu butuh pada kayu. Seolah-olah Allah butuh pada kita manusia. Enggak. Allah tetap ada tanpa ada dan adanya kita. Ingat itu ya, sebagaimana air itu tetap ada tanpa adanya ikan, tapi ikan wajib mutlak butuh air. Tadi semua ya, pahami. Sebagaimana tanah itu tetap ada tanpa adanya pohon, tapi pohon butuh wajib kepada tanah dan tidak ada tanah pohon yang lepas dari tanah. Walaupun nanti ada dengan air, itu tanah juga hakikatnya sebenarnya. Itu dipahami sahabat ya. Jadi yang harus kita sadari bahwa Allah adalah pencipta kita. Tapi dalam istilah tauhid adalah tidak ada mencipta, tapi adalah ja'ala. Dia yang mentajalikan dirinya. Karena dia menciptakan segala sesuatu dari dirinya. Dari semua ya. Jangan salah sholatmu, dikirmu, doamu. Akhirnya doa sampai ngampleh di daunmu. Sama aja, maaf. Itu karena apa hubungannya sih? Maka Nabi berkata tadi, mereka itu berilmu tapi ilmunya tidak melewati tenggorokan. Termasuk doanya tidak melewati tenggorokan. Maka tadi, karena kamu yang ada meminta pada yang wujud. Karena tidak bisa ada bareng. Pada saat abah kelihatan begini, ini apa? Pasti kamu bilang asbak. Maka pada saat kau asbak, batinlah si kayu, hilanglah kayu itu. Di pada saat kau pandang sekarang ternyata asbak ini adalah kayu, hilanglah asbaknya. Habis itu aja.
Berarti kalau begitu doa itu bagaimana adalah hilangkan dirimu yang ada dia. Yang wujud meminta pada yang wujud. Karena dia sudah mengatakan dua al-mu'min. Al-mu'min dipisahkan pada kamu, al-mu'min dia. As-salat mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya dua mukmin. Si mukmin yang ruhnya ditiupkan pada diri kamu, yang disebut Muhammad, yang disebut hamba, yang disebut bi'abdihi, dengan dia, Tuhan, ma'bud. Tadi semua, pahami ya. Jadi itulah akhirnya. Muncullah nanti sifat pada orang yang sholat, yang masih makom oces, anak-anak, tadi semua, menyembah. Akhirnya ada dipersembahkan. Bagi Tuhan itu buat nggak ada butuh sembah menyembah tadi semua, karena kamu adalah al-insanu siri, adalah al-insanu siri wa syiri sifati la ghairi wallahul batinul insan wal insan dohirullah wallahu, dan sesungguhnya kayu batinnya si asbak kayu, wal insan dohirullah, dan adapun asbak kayu dohirnya si kayu. Sama saja pada diri kita. Tinggal kita sadari ya. Tapi bukan ucapan obrolan di warung kopi. Bagi kalian yang sudah merasakan, nikmati saja. Kata Abah juga ya. Abah ini ngomong dalam rangka pengajaran saja ya. Maka itulah sahabat, sebagai penghujung syariat belajar membenahi diri, tharikat mengenali diri, hakikat belajar berserah diri, ma'rifat mengenal sejatinya diri. Tadi semua ya. Maka ibadah dengan syariat hasilnya kosong. Apa yang dilakukan orang-orang yang asbak kayu yang nggak kenal pada kayu, kosonglah dia. Orang tharikat hasilnya ada kenal dengan siapa yang disembah. Orang hakikat sampailah kepada yang disembah. Orang tharikat sudah tidak lagi sembah menyembah. Ternyata kamu adalah aku adalah kamu. Yang sing penting adalah tandanya ada. Pertama ada orang yang sudah ma'rifat, tidak kata ingat mengingat, tidak ada sembah menyembah, tidak kenal mengenal. Kan tadi kalau ada bahasa aku kenal kamu, berarti kamu masih ada. Nah itulah setinggi-tingginya kenal adalah lupa. Setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Tadi semua. Karena disitulah aku adalah engkau, engkau adalah aku. Diam dalam rasa. Maka orang ma'rifat dengan rasa. Orang tharikat adalah apa? Orang ma'rifat adalah di penghujungnya ingat itu dengan penglihatan. Tapi orang ada hakikat dengan rasa. Orang tharikat adalah mengingatnya dengan hati. Orang syariat mengingatnya dengan ucapan dan perbuatan. Itu saja sahabat. Mari kita luruskan. Jadi bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di situ bukan menyembah ya. Sekali lagi. Karena pada saat diartikan menyembah, kamu nggak ada bedanya nyembah tapekong. Tadi nggak ada bedanya. Kita suka menghina, itu orang Buddha ngapain bikin candi Buddha. Padahal orang Abah lihat dari mereka, Abah tanya kepada biksu mereka, apakah kamu menyembah itu padahal kamu buat sendiri? Sama saja kata pada saat Ibrahim tadi semua. Kenapa kata Ibrahim kamu sembah itu patung yang dibuat oleh kamu? Ternyata pemahaman itu sudah ada sejak dari Ibrahim, sahabat. Sebetulnya mereka tidak menyembahnya. Tadi hanya untuk memperlihatkan fiilnya tadi semua. Tadi. Nah inilah ya. Terus apa bedanya patung itu dengan Ka'bahmu itu? Tadi semua. Sebenarnya nggak ada bedanya. Kamu datang mengharapkan ke Ka'bah itu. Kalau kamu nyembah Ka'bah, nggak ada bedanya mereka menyembah patung-patung Buddha itu. Sementara orang yang melihat patung Buddha bukan untuk menyembah patung Buddha itu. Karena mereka juga nggak bodoh. Mereka yang buat kok dari semua. Nah disitulah harus mengertikan antara kama datu, rupa datu, arupa datu. Sama saja. Sahabat ya. Itu saja, sehat panjenengan dimanapun berada. Ayo berilmulah dengan ilmu Allah. Karena dia akan membawamu. Akan menunjukkan siapa dirinya. Nggak usah ingin kenal dengan Allah. Hanya panahkan dirimu. Jadilah pelayan yang baik kepada Allah. Jadilah karyawan Allah. Bekerjalah. Kalau hari ini kamu buruk, percayalah. Dia sedang menutup kamu karena dia ingin perlihatkan jalal dan koharnya. Kalau hari ini pun kamu baik, sebetulnya dia hanya memberikan taufik padamu. Membuka wafako tadi. Taufik itu wafako. Tadi semua cocok. Kamu sedang dibuka pada perkara yang disebut ibadah. Padahal bukan. Dialah sedang memperlihatkan kebaikannya pada dirimu. Yang sini dia sedang memperlihatkannya, keadilannya pada dirimu. Itu saja. Dalang semuanya. Khairihi, dalang. Wasyarihi, dalang. Kau dua-duanya bisa sampai pada Allah. Jadi jangan lagi terjebak pada ritual yang tidak ada spiritual. Karena sia-sia semuanya, sahabat. Ya, itu saja barangkali adalah. Jangan lihat Abah sebagai Abah.
tadi semua ya. Jangan tadi semua, karena inilah sesungguhnya telah ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasul di zaman. Ada shin di zaman. Ala yasin habibillah ala toha rasulullah. Maka siapapun dia adalah, jangan kau pandang dia adalah wujud dohirnya. Kau akan syirik dengan itu. Maka tadi istilah mursyid bagi orang yang tidak mengerti akan membuat syirik kamu sendiri. Tadi semua ya. Dan Abah menyaksikan hari ini. Karena dari itulah kenapa dari awal baginda Nabi itu menggunakan istilah sahabat. Inilah sahabat ya. Bahkan Imam Kusyairi mengatakan, siapa menganggap diriku mursyid, menjadikan aku mursyid, aku akan tendang kepalanya. Tapi barang siapa menjadikan diriku sahabatnya, aku berlangkah denganmu. Karena kita adalah sama rendah, sama-sama makhluk. Tidak ada lebih kamu dan aku. Hanya satu dilebihkan karena dia buka. Karena satu lagi ditutup karena dia tutup. Itu saja hidup ini. Terus kenapa kamu jadi merasa pede? Ya, ayo temui. Maka di situ kau akan bahagia. Dimanapun kau dibuatnya. Sing penting wusul pada Allah itu bukan oleh kamu. Tadi tinggal menyadari kamu berada di mana dia. Pada jalalnya, koharnya, jamalnya, dan kamal. Itu saja. Ya. Sehat semua. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Oh iya, sebelum Abah tutup ya sahabat, nanti yang buat teman-teman Bali, insya Allah Abah tanggal 22 itu Abah 5 hari di Bali. Ya buat teman-teman Bali, Abah di Nusa Dua Bali tadi semua ya. Tadi Abah di hotel itu 4 malam ya di Nusa Dua Bali tadi semua. Tadi kembali karena kembali sahabat. Bali sudah dituduh-tuduh, ada pulau yang tenggelam dan sebagainya. Nah, inilah tugas orang kaya Abah ini. Jadi gaji BMKG terus berpikir tentang alam ini. Ditugaskan tadi semua. Ya semua sahabat. Tadi kabar Abah juga. Dalam cara pandang. Kalau kau pandang makhluknya, makhluk itu jadi musuhmu. Kau pandang Allahnya, dia akan menolongmu. Inilah cara pandang sekali lagi. Kau pandang ada daging itu adalah sebagai daging, maka datang kolesterolnya. Kau pandang dia itu rahmat Allah, dia adalah obat kepadamu. Tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman di Bangkalan, kemudian ada Pamekasan dan mungkin Sumeneb, Madura, Abah setelah pulang dari Bali. Ya di atas tanggal 25. Tapi ini Abah yang masih gonjang-ganjing teman-teman di Muara Bungo, ya sahabat tadi semua ya. Sekali lagi, Abah tidak membutuhkan tiket kalian. Abah tidak membutuhkan hotel dari kalian. Maaf, bukan Abah sombong tadi semua ya. Karena Abah ini adalah orang yang diutus, biarkan dia mengutus, bukan manusia. Nah, itu saja. Maka dia menjamin semuanya ya. Sekali lagi, jadi mohon sabar ya. Karena Abah bukan atas kehendak nafsu sendiri. Maka kenapa harus balik dulu? Karena ini pun punya asbabul wurudnya. Tadi semua ya. Maaf Makassar, barangkali udah Abah sebut kemarin. Ternyata perintahnya adalah kebalik dulu. Tadi semua ya. Karena kemarin kan Abah sudah berkatakan hati-hati dengan air. Ternyata muncul juga air di Bali. Kan tadi semua. Dan itu baru mukodimah. Ingat itu sahabat ya. Karena hidup ini bukan tentang yang nampak ini semua. Yang nampak ini aduh kecil. Tapi yang sebalik ini semua, inilah kerajaan Tuhan, kehidupan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang nyata, yang sebetulnya tidak banyak yang paham. Ya. Sehat dan juga sama buat teman Kaltim, Mas Budi, ya nanti berarti Kaltim itu Abah kembali setelah Bali, Abah nanti adalah Jarah Wali Songo sampai kepada Bangkalan, Pamekasan. Semua tadi menyatukan tadi satu rasa semua, satu rasa, satu udara, satu nafas. Barulah mungkin nanti dari situ Abah lagi akan nimbang-nimbang Muara Bungo dan juga Makassar ya. Karena Makassar juga sama oleh mereka-mereka yang punya mata batin diramal-ramal akan tenggelam. Nah, itulah. Maka berarti pulau-pulau yang disebutkan oleh mereka-mereka yang indigo itu ya. Abah faham yang dimaksud mereka itu ya. Tapi sekali lagi keimanan yang harus dibangun oleh kita bukan takut kepada itunya. Karena hidup indah, mati pun indah. Kalau mati itu membuat engkau berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Wal akhiratu khairu wa abqa.
dambakan kematian itu. Karena kematian itulah perjumpaan sejati dengan Tuhanmu. Nah, Abah sudah katakan, $1 miliar Abah untuk bertambah umur tidak ingin. Yang tadi, Abah lebih memilih Allah daripada uang 1 triliun rupiah atau dolar dari semua. Ya, karena itulah yang harus dibangun itikad oleh diri kita. Ya, sehat semua. Terima kasih sekali lagi. Ya.